Jadi SDM nomor satu Pak. Yeah. SDM nomor satu, nomor dua juga SDM, nomor tiga juga SDM. Bahasa Inggrisnya Human Capital, nomor two Human Capital, nomor three Human Capital. There are no other choice Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Kasep, kata Asep. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu ya dari Indonesia tapi lama di luar. Sekarang lama di Singapura, tapi beliau S1 S2-nya di Kanada ya. Kalau saya dari Guelph, beliau ini di University of Toronto. Nah, sebelum jauh saya ingin memperkenalkan dulu dan nanti saya akan minta namanya Pak Michael Gotama untuk memperkenalkan diri. Selamat siang Pak Michael. Selamat siang. Apa kabar? Prof, baik-baik Pak. Sehat-sehat ya? Sehat Pak. Oke. Jadi Pak Michael mohon memperkenalkan diri dulu ya, terutama tentang pendidikan dulu lah. Di mana dulu Bapak S1, S2, S3 itu? Ya, saya di Universitas Toronto, di Toronto, Ontario, Kanada, di Fakultas Engineering, S1, S2, S3. Tapi between S2, S3-nya saya ada beberapa universitas yang saya pergi di US, seperti UC Berkeley, dan ada joint research di MIT sama lain-lainnya. Dan saya juga mengikuti beberapa program sertifikat ya, dari Stanford, dari Michigan, di York, dari MBA. Jadi pada dasarnya sampai hari ini masih sekolah terus Pak, masih ada ujian. Tiap bulan itu masih ada ujian. Luar biasa nih. Jadi dunia digitalisasi ini menguntungkan kita. Jadi kita lifelong learningnya, seperti saya belajar kemarin mengenai baterai dari Stanford tahun lalu, graduate certificate, yang dulu mestinya hadir, sekarang saya bisa belajar dari jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Ininya supaya mengikuti perkembangan teknologi terutamanya. Begitu cepat perbaikannya ya, dunia energi, dunia seperti fintech, blockchain, digital yang begitu cepat, ya saya ikutkan terus dengan teman saya juga di beberapa universitas yang terkenal. Jangankan itu yang mengenai bio life science yang sekarang saya jadi profesor di Jepang, berubah begitu cepat. Dan Cina jadi di depannya, malah dulu anak buah saya jadi profesor di Zhejiang. Jadi dia jadi collaborative partner gitu Pak. Jadi ya kurang lebih sekolahnya cukup globalized Pak. Alhamdulillah ya. Dan saya profesor engineer di Kanada dan di sini juga terdaftar di PII. Ya, oke. Jadi Pak Michael ini sangat concern terhadap Indonesia dan alhamdulillah karena itu saya sudah memohon beliau menjadi Direktur Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan terima kasih Pak Michael sudah bersedia. Sama, Pak. Dengan senang hati, dan saya sudah ketemu juga dengan Profesor Arif Satria, Rektor Universitas IPB atau IPB University. Saya mendengar langsung dari beliau bahwa Pak Michael ini akan menjadi adjunct profesor in data science di IPB University. Selamat ya Pak ya. Terima kasih Pak. Tentunya karena kontribusi Bapak. Dalam hal pendidikan ini sepertinya Pak Michael ini tidak akan pernah bosan. Selalu tadi sampaikan sampai sekarang pun selalu belajar. Dimanapun belajar. Nah, walaupun sudah jadi profesor di Tsukuba University dan nanti di IPB University ya, tentunya pendidikan ini sangat penting. Untuk itu saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih peranan pendidikan dalam dunia ini yang sekarang semakin kompleks dunia ini? Bagaimana pendidikan kita ini? Ya Pak, itu mungkin perlu 5 menit Pak. Jadi begini Pak, kalau kita melihat jam Pak ya, di para penemu bom atom membuat satu jam namanya Doomsday Clock, yaitu menghitung berapa lama sampai midnight, yaitu dunia itu hancur. Kalau kita lihat clocknya itu, tahun lalu itu sudah 90 detik Pak, makin berdekat. Mestinya Pak, dengan multilateralism, kerjasama dunia, pendidikannya makin bagus, mestinya
dari 3 menit jadi 5 menit atau 6 menit. Kenapa jadi 10 detik? Nah, sehingga kita krisis kita hari ini termasuk energi, climate change, makanan, trading, itu semuanya anthropological ya, yaitu man-made, manusia. Nah, itu kunci manusia. Kita lihat manusia itu adalah centric modelnya, economic modelnya dari classical economy jadi sejak zamannya Adam Smith. Nah, model ini kuncinya di SDM-nya, jadi di hati, pikiran manusianya. Nah, peranan pendidikan, manusia itu men-spend kurang lebih 18 tahun sampai 24 tahun di pendidikan. Itulah pada saat itu pikirannya, mentalitinya di-shape. Nah, menurut saya itu pendidikan ini kurang berhasil dalam hal itu. Sehingga hari ini kita rata-rata melihat nomor satu, orang bekerja sertifikat ijazah yang PDF, yang nggak mau susah, mau cepat. Sedangkan otak kita itu, saya selalu bilangkan, memori itu adalah koneksi juncture dari 2 neuron. Jadi bukan sel, malah jadi untuk itu perlu dilatih otak itu. Tidak ada hanya bisa mendengar flip dapat degree. Akhirnya terjadilah kompromi besar-besaran. Climate kita makin rusak, solusi yang real tidak ada. Ini yang saya katakan kemarin di G20 di India 3 hari 4 hari lalu, bahwa kenapa dengan ada G20, ada G8, G7, kenapa zaman ke doomsday itu makin berbahaya ke arah yang salah. Pendidikan ini peranannya sangat krusial, Pak, fundamental. Kenapa? Hanya dengan pengetahuan, hanya dengan sikap mentality ke leadership, problem-problem ini bisa dikecilkan, malah dieliminasi. Bukan hanya jadi bahan untuk dibicarakan. Ini yang saya tawarkan kemarin di G20. Bisa nggak mulai hari ini kita tidak hanya mengukur secara kualitatif, kita mengukur secara angka. Jadi seperti ujian, Pak, kan ada angkanya. Jadi dapat 70%, 80% ada angkanya. Hari ini kan semua kualitatif, Pak, lebih bagus daripada last year. Jadi angkanya menunjuknya arahnya tempat lain. Nah, inilah sebenarnya kegagalannya pendidikan. Kalau kita lebih tajam lagi, kita lihat mengenai dunia inovasi. Kita lihat siapa, Pak, bilioner, technological entrepreneur yang jadi yang top itu seperti Tesla, Bill Gates. Apakah mereka dikeluar dari badan inovasi Harvard segala macam? Enggak, Pak. Kalau bisa Harvard mencetak entrepreneur yang top, dunia ini penuh dengan orang kaya hari ini, Pak. Nggak ada masalah hari ini. Betul. Dari Indonesia, Pak, Bapak boleh lihat sekarang. Jangan di Indonesia, dari Singapura Bapak lihat. Mana entrepreneur yang jadi unicorn itu dari hasil inovasi center. Makanya selalu saya katakan, Einstein bilang, insanity itu adalah you do the same thing but expecting different result. Ini saatnya kita mesti masuk ke decisive reformasi di pendidikan. Ya. Challengingnya dulu adalah pada 50 tahun lalu itu akses ke informasi. Orang yang punya informasi itu jadi ahli. Hari ini informasi itu sudah free di online. Tantangannya lagi gimana kepala ini bisa mengerti cepat dan dalam, konseptual sama internalize ininya. Ini reformasi itu mesti yang terjadi, Pak. Pendidikan yang kita ngajarkan jangan berdasarkan courses yang 50 tahun lalu. Betul. Jadi kita mengharapkan yang berbeda, tapi cara pendidikannya seperti gitu ya tidak akan beda banyak. Makanya kita lihat penemuan-penemuan yang signifikan itu tetap aja di negara-negara yang memang tradisinya sudah gitu. Kalau kita tidak berubah, bagaimanapun mau kita merubah pemegang kunci key players ekonomi itu orang kita, itu susah, Pak. Susah. Akhirnya tetap uang asing, ilmu asing. Ya, jadi peranan itu harus benar-benar, Pak, seperti UAI ini sudah mengambil langkah-langkah yang saya lihat sangat luar biasa. Bapak sudah membentuk satu platform reformasi pendidikan ke depan. Sepertinya Bapak sudah mendirikan Center of System Thinking of Future Economy, menggantikan nama inovasi, terus meng-create platform mengenai university group yang bergerak di bidang problem solving oriented group gitu. Barusan Bapak udah kerjasama dengan 10 universitas dari Taiwan, itu akan dikembangkan. Yang problem solvingnya itu sangat teridentifikasi, terukur dan ada targetnya. Itu sebenarnya
trajektorinya UAI hari ini, kalau Bapak kembangkan platform ini, Bapak jadi salah satu leader, bukan salah satu, bisa jadi satu leader pertama Pak di Asia Pak. Jadi ya. Selamat Pak. Oh, Pak terima kasih. Ya. Ya, tentunya ada pekerjaan-pekerjaan rumah setelah turunannya ya dari Center for Future Economic and System Thinking itu. Namun sekarang dari segi sistem pendidikan di universitas, Pak, memang Universitas Al-Azhar Indonesia ini tagline-nya an enterprising university. Pak Michael punya saran nggak? Bagaimana caranya agar si mahasiswa itu punya gairah entrepreneurship? Tidak hanya belajar dari textbook atau yang ya pola-pola lama ya yang sifatnya tentunya sangat linear. Kira-kira bagaimana merubah mindset para mahasiswa ini? Ini fundamental Pak. Jadi waktu saya di MIT saya ketahui ujian di sana itu sangat keras. Hanya student yang enterprising, yaitu otaknya kreatif, bisa menjawab pertanyaan. Jadi bukan susah Pak. Bukan susah. Jadi kalau orang yang hanya menghafal ujian, itu nggak survive sekolah yang top itu. Dia masih kreatif. Dia ngajarnya kalimatnya pendek, tapi ujian itu masalahnya yang lebih dalam. Kalau orang yang kreatif, nggak bisa menjawab Pak. Kalau biasa-biasa aja. Itu tradisi ini mesti dikembangkan. Jadi bukan kita kasih notes, kita ujiannya tuh cuma diblankin suruh dia isi. Tradisi suruh dia pikir menjawab. Nomor satu. Nah, gimana supaya semangatnya ada? Manusia itu kan sifatnya reward sama punishment Pak. Gimana rewardnya? Nah, rewardnya itu kalau kualitinya bagus, biasanya rewardnya mereka di bidang kerja itu juga bagus, segi financial reward, segi recognition, segi kepuasannya sendiri. Nah, itu memang salah satu tantangan untuk mahasiswa itu mesti memberikan mereka itu encouragement Pak ya. Encouragement bahwa mereka itu hidup tuh menjadi kontribusi positif di dirinya, keluarganya, sama di masyarakat, sama berbangsa, sama bernegara. Itu memang salah satu yang ini perlu ditingkatkan satu ini Pak, tradisi kultur Pak, sehingga mereka tahu Al-Azhar adalah enterprising university. Sampai seperti hari ini Pak, orang ke Harvard, orang tahu dia itu akan namanya terkenal, akan gajinya besar, dia akan pintar. Belum tentu itu betul Pak, tapi persepsinya itu masih ada. Itu kita mesti createkan Pak. Kita createkan persepsi itu dengan sampel Pak. Seperti sampel, seperti contohnya saya sudah buat 2 orang. Nah, ini mereka keluarkan Pak. Teman-temannya kan melihat. Tiba-tiba kok karirnya betul-betul progres. Nah, ini dari mana? Dari Al-Azhar. Dan pola kerjanya gimana, pola pemikirannya gimana, itu akan positive reinforcement Pak. Itu round and round. Tapi leadership ini Bapak jalankan terus Pak. Itu nanti mungkin beberapa tahun ke depan akan positive reinforcement dan perlu katalis Pak. Katalis itu artinya masuk chemical proses yang mempercepat proses Pak. Dengan elemen lain. Tiba-tiba Bapak kerja sama yang luar, research yang bersignifikan, research yang menghasilkan wow faktor, sama research yang dipuji sama pemerintah, dipuji sama masyarakat, memberikan reinforcement untuk mereka semangat. Dan memang kalau bisa cari murid yang sudah punya semangat dari SMA Pak. Iya betul. Iya, kalau nggak semangat ya mesti dilatih Pak. Semua manusia itu kan Pak, resources yang bagus Pak, tinggal di mold. Ya, dibangun semangatnya ya. Betul Pak. Nah, ini kami punya sedikit kendala ya. Karena memang sudah lama ini universitas ini kan terlalu linear program studi gitu ya, yang antar program studi itu tidak berkaitan, kadang-kadang demikian. Walaupun di Universitas Al-Azhar Indonesia sendiri sebagai enterprising university, kita membuat program-program kemahasiswaan yang menghubungkan antar mahasiswa dengan mahasiswa, berbagai program studi. Tetapi masih ada tembok-tembok Pak. Sekarang masih mending dengan adanya MBKM, di mana mahasiswa bisa tembus program studi lain kan. Namun saya masih tetap ingin mendapat masukan dari Pak Michael ya. Bagaimana agar dalam waktu kurang lebih 3 tahun ini, 3,5 tahun paling lambat 4 tahun, si mindset mahasiswa ini berubah gitu. Bukan hanya mengejar angka, nilai, cari kerja gitu ya. Tapi dia harus berubah mindsetnya menjadi entrepreneur.
ada nggak trik-trik yang Pak Michael kira-kira bisa saya adopsi nanti? Ya, ada dua hal berbeda, Pak. Untuk menjadi entrepreneur atau menjadi entrepreneur yang berhasil itu berbeda, Pak. Oh, Oke. Untuk menjadi entrepreneur jadi artinya orang yang mesti kreatif. Itu dopamin, Pak. Jadi kita ada kalau setiap kali Bapak kalau habis ujian dapat A, Bapak kan senang. Happy, ya. Itu berarti Bapak keluar itu, Pak, dopamin di kepala. Itu dopamin jadi reward system. Ya, itu mesti di-create, Pak. Itu makanya gunanya buat project, buat PR, bootcamp system, Pak. Anak-anak kecil tuh minimal menurut saya tuh kelasnya mesti 40 jam. Misalnya sekarang 15 jam. 25 jamnya itu dipakai, Pak. Misalnya brainstorming, problem solving. Yang ada ujiannya, Pak. Mereka mikir. Ujiannya, ya. Jadi totalnya belajar seminggu itu mungkin 60 sampai 80 sampai 100 jam. Waktu saya masih S1 sampai 120 jam. Per minggu? Per minggu. Itu rule of thumb. Sampai ada project, ada PR. Nah, menjadi entrepreneur sukses itu menurut pengalaman saya, Pak, saya duduk banyak di mentorship di inovasi, Pak, ya. Itu 3 elemennya, Pak. 3. Elemen pertamanya itu elemen pengetahuan. Tapi itu cuma sampai sebatas itu. Elemen kedua itu X factornya, orang kalau di Harvard bilang X factor, yaitu dia ada feeling instingnya. Yang ketiga, menurut saya, Pak, itu spiritual, Pak. Apakah Tuhan memang udah berikan dia kesempatan menjadi orang sukses? Soalnya banyak orang yang pintar, banyak orang yang punya insting. Untuk menjadi Bill Gates itu nggak banyak. Tidak banyak, Pak. Memang dari sananya. Ya, jadi entrepreneur, semua orang harus jadi entrepreneur. Organisasi hari ini, economic model dan future economy tadi itu modelnya bukan pegawai jadi petani modal kan dulu, Pak. Satu perusahaan, si petani kerja buat dia, dapat gaji, dibuatlah model begitu. Hari ini model itu masih dipakai, Pak, di kelas-kelasnya textbook hari ini. Ini yang saya mau eksperimen sebenarnya di beberapa kampung ini, Pak. Tiap manusia itu dengan dunia ini sudahnya nggak perlu sama perusahaan, dia tuh bisa entrepreneur. Tapi belum tentu jadi Bill Gates. Itu kan dua hal berbeda, Pak. Ya, itu bisa disimulasikan ya di universitas. Bisa. Ya? Dan saya banyak contoh sebenarnya, Pak. Nah, ini contoh-contoh ini kita mesti diseminasikan ke adik-adik di kelas sehingga mereka punya semangat. Lihat itu sukses loh. Kok itu segampang itu. Dan bisa buat dan jadi itu. Seperti baru saya buat satu project yang begitu dahsyat angkanya, disetujui. Sampai sekarang orang jadi bingung, how can you do that, kan? Seperti gitu, Pak. Nah, itu mungkin nanti satu saat kita buat program, kita share, Pak. Share, minta satu Pak Menteri menyampaikan bahwa program ini memberikan mereka satu impetus, satu semangat, dorongan bahwa itu sangat mungkin dikerjakan asal ada entrepreneurship spirit itu. Oke. Nah, ini suatu saran yang bagus nih. Pengamatan Pak Michael sekarang ini terhadap kampus-kampus di Indonesia nih khususnya baik PTNBH ataupun PTS atau PTN biasa. Pak Michael melihatnya bagaimana nih terhadap idealisme yang tadi Pak Michael sampaikan agar 3 komponen tadi ya. Pengetahuan, X factor dan spiritual ya. Itu bagaimana, Pak, selama ini? Ya, kita lihat yang fakta dulu, Pak, ya. Kita lihat ranking, Pak, ya. Kita lihat Singapura, NUS, NTU yang dulunya itu cuma 50 tahun lalu di bawah kita, Pak. Hari ini mereka rank 12 di dunia, Pak. Di dunia, bukan di Asia, di dunia. Gimana caranya? Kenapa kita nggak belajar? Kalau kita lihat hari ini top universitas kita atau top MBA school pasti 500 lebih kita di dunia. Kita lihat ITB yang UI-nya. Nah, itu fakta, Pak, ya. Itu penilaian, itu kan ada penilaiannya. Fakta kedua, kalau kita lihat statistik IQ kita, orang kita tuh bukan hanya IQ-nya tinggi, Pak, IQ juga tinggi, Pak. Jadi artinya apa? Kesempatan mereka merealisasikan itu tinggi. Nggak ada, kurang. Nggak ada. Kesempatan itu. Kesempatan, iya. Resource-nya sudah ada. IQ tinggi, SQ tinggi. Ya, EQ, ya. Nah, kesempatan inilah yang Bapak lakukan tadi, reformasi pendidikan ini. Ya, dengan segala keterbatasannya dan peranan pemerintah atau pendidikan selalu ada, peranan masyarakat ada, peranan perusahaan ada. Kita di Harvard, endowment fund-nya tuh sampai berapa? 80 sampai 100 miliar, Pak.
Universitas saya tahun lalu raise money about $3 miliar per tahun, Pak. Jadi ekosistemnya orang sudah tamat, dia pulang, he give back. Dan saya dengar di Indonesia giving back-nya tuh lupa, Pak. Kurang. Lupa. Nah, ini yang padahal kan mendidik masa depan anak cucunya kan. Nah, ini yang ekosistemnya perlu kita develop. Balik-balik perlu leadership. Jadi yang kita kurang hari ini, Pak, leadership. Maka tadi selalu saya bilang paradoks hari ini adalah orang yang tidak mengerti, dia di posisi membuat keputusan. Betul, berat. Sehingga orang yang mengerti tidak punya kesempatan lantaran dia tidak di posisi. Dan orang posisi kenapa dia tidak bisa buat keputusan? Lantaran dia nggak punya punya empedu, Pak. Dia nggak berani buat keputusan, tidak bisa membuat analisa yang cepat dan decisive gitu. Akhirnya semua miss the golden opportunity, Pak. Segala sesuatu hidupnya kan punya golden opportunity, Pak. Ya, itu hilang. Ya, kalau bahasa manusianya misalnya ada biological clock-nya. Bapak menginvestasi di saham, ada waktu belinya. Kalau enggak, berubah lagi kan. Kita nggak bisa nunggu tahun-tahunan baru buat keputusan. Nah, Oke, sekarang mungkin sebagai yang terakhir ya, Pak ya. Bagaimana situasi Indonesia ya, yang tentu diharapkan Indonesia Emas 2045 ya. Dan itu kan tidak akan jadi begitu saja kan. Bagaimana posisi sekarang baik di Asia ataupun di dunia Indonesia, dan bagaimana kira-kira ekonomi Indonesia, lingkungan Indonesia yang diharapkan menjadi leader masa depan, kira-kira bagaimana, Pak? Ini pertanyaan sangat bagus, Pak. Ini untuk masa depan anak cucu semua nih, Pak. Iya, betul. Pertanyaan nomor 1, apakah Indonesia Emas 2045 itu out of middle class bisa tercapai? Jawabannya iya, with conditions. Yes, with condition. Nah, conditionnya apa? Balik ke fakta lagi, Pak. Cara mengukur satu GDP, output satu negara, output ya berarti kan membuat barang, Pak. Itu kuncinya balik lagi, Pak, manusia, SDM. Human capital, ya, human capital. Inilah peranan pendidikan yang sangat luar biasa, Pak. Hari ini, Pak, kalau kita misalnya simple aja, Pak, kita mau perlu mobil, tapi kalau nggak ada yang buat mobil, kita harus beli, no choice kan, Pak. Nah, peranannya sangat luar biasa, Pak. SDM, makanya universitas ini yang Bapak lakukan itu sudah on the right track, mudah-mudahan ada dampaknya. Jadi SDM nomor 1, Pak. SDM nomor 1, nomor 2 juga SDM, nomor 3 juga SDM. Bahasa Inggrisnya human capital, nomor 2 human capital, nomor 3 human capital. There are no other choice, Pak. Sikap ini mesti semua orang mesti sadar, Pak. Kalau enggak, kita buat apa marah-marah, Pak. Kita trading itu terjadi gara-gara namanya comparative advantage, Pak. Bukan competitive advantage, comparative advantage. Kalau kita tidak bisa comparatively do better than the other, kita nggak ada guna komplain marah sama orang, Pak. Nah, kalau ekonomi lagi susah, tendensinya orang marah sama pemerintah. Pemerintah tidak salah, Pak. Hari ini, Pak, Indonesia itu is one of the best economies in the world, Pak. Kita punya inflasi 5%, dapat di Turki 80%. Ya, bunga kita masih under control. Amerika tiap 2 minggu buat orang senam jantung. Ya, kita punya debt ratio tuh 40% ke GDP. Bapak lihat di stable dan lainnya serem yang negara lain. Ya, kita punya makroekonomi tahun lalu sekitar 5,3. Tahun ini saya yakin mendekati ke 6. Kemungkinan tembus 6. Nah, inilah performance Pak Jokowi menghadapi COVID dan menghadapi downturn dunia begitu dahsyat. Beliau bisa kendalikan ini, Pak. Sebenarnya sangat bagus. Tapi proyek ke depan tadi, kau tambah human capital ini, Pak, susah ketarik. Nah, susah ketarik, kita bisa ketrap di middle class trap tadi, Pak. Itu kapasitas produksi negara kan, Pak. Maka peranan Bapak ini Bapak kembangkan terus, Pak. Kalau terus jalan terus sebisanya ya, momentum itu pasti ada dampak, Pak. Oke. Terima kasih nih Pak Michael. Ini teman-teman sekalian, ini kita dapat banyak pencerahan ya, terutama pendidikan, SDM, future Indonesia, ekonomi Indonesia, dan bagaimana mengelolanya di universitas khususnya. Ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi bagian dari kerjasama ke depan. Dan saya berharap Pak Michael terus membantu UAI ya, dan juga center-center yang ada di Indonesia.
terakhir kali saya akan minta Pak Michael untuk closing remark, Pak. Sekitar 1 menit, silahkan Pak, apa yang ingin disampaikan. Ya, saya memberi semangat ke Bapak dan memuji Bapak, Pak. So, apa yang Bapak lakukan, misal Bapak kemarin buat perjanjian dengan universitas di Turki, keputusan Bapak begitu decisive, itu contoh, Pak. Dan itu action plan-nya saya rasa akan bagus, Pak. Ya, Jadi saya akan komen Bapak ya. You have been a good rector. Thank you. Good platform Bapak dirikan. Maju terus Pak ke depan. Pasti teman-teman yang satu pikiran akan datang, Pak. Itu kesulitan magnet nanti akan datang mendukung Bapak, Pak. Jangan mengharapkan cepat-cepat datang. Akan datang, Pak. Dan it's taking shape sekarang, saya lihat. Thank you. Selamat, Pak. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Itulah kita sudah berbincang-bincang dengan Profesor Michael Gotama yang alhamdulillah mau membantu Universitas Al-Azhar Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan. Sekian dari Kasep, Kata Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.